Bagaimana jika timnas Indonesia tiba-tiba jadi jauh lebih kuat? Bukan karena latihan, tapi karena satu aturan baru. Bayangkan jika suatu hari nanti pemain-pemain diaspora Indonesia tidak lagi dipusingkan soal paspor, tidak lagi terhambat aturan kewarganegaraan, dan bisa dengan bebas memilih membela merah putih tanpa kehilangan karier di luar negeri. Mimpi itu sekarang mulai terlihat nyata. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah langkah besar, sebuah kebijakan yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional selamanya. Dui kewarganegaraan terbatas. Sebuah kebijakan yang bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan timnas Indonesia. Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sedang diproses dan ditargetkan rampung pada tahun ke-2026. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pemain-pemain diaspora yang selama ini menghadapi berbagai kendala administratif. Dan kalau aturan ini benar-benar disahkan, dampaknya bisa sangat besar. Selama ini, banyak pemain keturunan Indonesia yang harus menghadapi dilema besar, memilih Indonesia atau mempertahankan kewarganegaraan asal mereka demi karier di Eropa. Tak sedikit yang akhirnya mundur, bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi karena aturan yang memaksa mereka memilih. Kasus Passportgate menjadi salah satu contoh nyata, di mana sejumlah pemain diaspora mengalami masalah dokumen yang bahkan berdampak pada izin kerja dan status profesional mereka di klub Eropa. Nama-nama seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, hingga Dean James sempat terdampak situasi ini. Dan disinilah pemerintah mencoba menghadirkan solusi. Lewat skema Dui kewarganegaraan terbatas, pemain-pemain ini nantinya tidak harus kehilangan identitas mereka di negara lain, sekaligus tetap bisa membela timnas Indonesia. Ini bukan sekadar aturan baru, ini adalah game changer. Karena dengan kebijakan ini, Indonesia bisa membuka pintu lebih lebar bagi talenta diaspora kelas dunia. Bayangkan jika lebih banyak pemain yang berkarier di Eropa bersedia bergabung tanpa rasa ragu, level timnas Indonesia bisa naik drastis. Apalagi target besar sudah menanti. Indonesia akan menghadapi kompetisi level Asia pada 2027 dan bersiap menuju kualifikasi Piala Dunia ke 2030. Artinya, waktu terus berjalan dan keputusan ini bisa jadi penentu arah masa depan Garuda. Menariknya lagi, kebijakan ini tidak hanya menyasar olahraga. Pemerintah juga membuka peluang Dui kewarganegaraan untuk individu dengan nilai strategis, termasuk di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Namun, sepak bola jelas menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan. Karena selama ini, potensi diaspora Indonesia sangat besar, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kini, peluang itu terbuka lebar, tapi tentu saja tidak semua pihak akan langsung setuju. Akan ada perdebatan, akan ada pro dan kontra tentang nasionalisme, tentang identitas, dan tentang batasan siapa yang layak membela negara. Namun satu hal yang pasti, jika regulasi ini berhasil diterapkan dengan tepat, timnas Indonesia bisa memasuki era baru, era di mana talenta terbaik dari manapun mereka berasal bisa bersatu untuk satu tujuan, mengibarkan merah putih di panggung dunia. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah revolusioner yang akan membawa Indonesia ke level berikutnya? Atau justru kebijakan yang penuh risiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena masa depan timnas Indonesia mungkin sedang ditentukan hari ini.